Hari ini saya mau sharing tentang penginjilan. Boleh ditayangkan PPT-nya? Penginjilan a passion with compassion. Artinya apa? Bapak Ibu, saya mau berkata buat Bapak Ibu, gelora cinta dari Tuhan yang akan membuat kita semua menyatu dengan gelora kita. Dan dengan didasarkan oleh yang namanya belas kasihan, akan membawa seluruh orang di luar sana kembali kepada Tuhan. Next. Nah, saya mau berkata, saya mau ulang yang tadi Kesia ngomong. Bapak Ibu, saudara sekalian, yang mungkin Bapak Ibu gerejanya dari berbagai denominasi. Betul? Dari apa segala macam, HKBP, dari GKMI, dari segala macam lah. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, Alkitab kita sama. Betul? Dan Alkitab kita sama. Pada saat Yesus naik ke surga, dia ingin naik, perintahnya cuma satu. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Bapak Ibu boleh kalau misalnya, Pak, saya protes, Alkitab saya tidak sama. Boleh nanti datang ke saya pada saat selesai sesi. Kita bicara, berarti Alkitab Bapak Ibu mesti diganti dengan Alkitab yang sama Bapak Ibu. Di sini dikatakan, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yang saya suka ayat terakhirnya Bapak Ibu. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus menyertai saya dan saudara senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu lagi dimanapun. Dia katakan pertama ngomong sama tante, sama oma percaya gak sih kalau Yesus menyertai oma? Mukanya gak percaya. Percaya cuma 50%. Ini contoh ya. Mendadak Yesus ngomong begini, oma, aku menyertai oma senantiasa. Dimanapun oma berada, oma lagi sedih, oma lagi bete, oma lagi stres, lihat jiwa-jiwa kagak tertuai, oma lagi mikirkan keuangan. Saya mau berkata, Tuhan tetap menyertai kita semua. Jadi Bapak Ibu mesti tahu poinnya. Saya bekas narkoba. Saya bekas tukang selingkuh. Saya bekas penjudi. Saya bekas orang di tempat sampah. Tapi karena satu rencana Tuhan yang membuat saya diberi kesempatan buat menjadi alatnya sampai hari ini. Tidak pernah ada kata tidak mungkin di dalam Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu percaya, sebagai orang tua yang lagi mendoakan anaknya tidak pernah bertobat, sebagai istri yang sedang mendoakan suaminya tidak pernah bertobat, percaya dengan doa kita, Tuhan akan membuat semuanya kembali kepada Tuhan. Tadi hanya butuh satu orang gila yang pergi dari Amerika, pergi kemana? Ke Korea Utara. Tapi dia bisa dibuat Tuhan jadi biji mata Tuhan untuk mencegah terjadinya perang dunia ketiga. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan Sendfug sekarang? Bapak Ibu bisa buka Instagramnya. Sejak pandemi orang-orang sedang di dalam rumah, orang-orang sedang takut kemana-mana. Yang namanya Sendfug keliling 50 negara bagian di Amerika. Dia berteriak seperti Yohanes Pembaptis, pergi, datang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan kalau Bapak Ibu lihat Instagramnya dia, itu bikin merinding Bapak Ibu. Nanti terakhir saya akan kasih video, biar Bapak Ibu tahu Roh Tuhan sedang bergerak hari-hari ini. Tuhan tidak pernah bisa dihentikan dengan pandemi. Tuhan tidak pernah bisa dihentikan dengan yang namanya virus segitu kecil. Kuasa Tuhan tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang dibutuhkan cuman kerjasama. Maukah Bapak Ibu, saudara, adik-adik semua percaya janjinya
ya dan amin dalam hidup setiap kita. Tadi Kesia cerita tentang ayam. Saya punya youth, anak muda, baru bertobat. Dia sedang pulang ke rumah, mendadak mamanya di kamar sebelah nangis, kucingnya mati. Dia mendadak berkata, tadi Pak Step ngomong tentang iman. Dia berkata, tidak disamperin kucingnya loh Bapak Ibu. Tidak dihampiri, tidak. Dia di kamar sebelah ngomong, dalam nama Yesus kucing bangkit. Dan saya mau berkata buat Bapak Ibu, tidak butuh waktu lama kucing itu bangkit Bapak Ibu. PPT yang kedua silakan dikasih tahu. Selanjutnya. Inilah perlengkapan yang Tuhan kasih. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Siapa mereka itu? Saudara dan saya. Bilang sama kiri kanannya, kita pembuat keajaiban. Kita pembuat keajaiban. Kita akan membawa 1000 jiwa minimal. 1 orang bawa 1000 jiwa, amin. 1 orang bawa 1000 jiwa, amin. Bapak Ibu, saya mau berkata, hari-hari ini roh Tuhan sedang bergerak begitu gila Bapak Ibu. Saya sampai hari ini gak pernah bisa melihat kegerakan tahun-tahun terakhir ini. Saya setiap menggerakkan saya hanya bisa menangis. Karena saya tahu satu hal. Bukan karena gelora cinta kita, tapi kerinduan hatinya yang begitu besar untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, yang membuat seluruh jiwa-jiwa sekarang sedang diselamatkan. Tadi yang pertama amanat agung. Kemudian yang tadi Kesia jelaskan poin-poinnya. Itu adalah perlengkapan. Kurang enak bagaimana loh? Mau pergi kemana-mana Tuhan bilang ini, pegang ini ya nak. Bapak Ibu tinggal tumpang tangan, orang itu sembuh. Bapak Ibu dikasih racun, belajar percaya dengan sepenuh hati. Racun tidak pernah bisa membunuh kita. Kalau Bapak Ibu percaya, jangan pernah ragu, terobos semuanya. Tuhan yang membela laut merah adalah Tuhan yang sama, yang akan membela dan menghabiskan semua musuh kita Bapak Ibu. Ambil perlengkapan itu, amin. Next. Tapi ada satu yang mesti Bapak Ibu tahu, compassion. Penginjilan membutuhkan belas kasihan. Yesus menunjukkan kasihnya sebelum memberitahu orang-orang siapa dia. Tanpa perbuatan dia tahu orang tidak akan mendengarkan firman-Nya. Nah ini poin buat kita. Gereja Tuhan. Siapa gereja Tuhan? Bukannya gereja tempat kita beribadah. Gereja Tuhan bicara diri kita Bapak Ibu. Gereja Tuhan bicara kita punya pribadi. Bapak Ibu jangan pernah begini ya. Oh saya gerejanya di A. Saya rajin bayar perpuluhan. Saya jadi asyar. Saya jadi diaken. Kemudian Bapak Ibu akan masuk surga. Omong kosong Bapak Ibu. Justru Bapak Ibu harus tahu masuk surga gak gandeng-gandengan. Kita ini sedang berlomba sekarang. Berlomba ngapain? Mencari mahkota kemuliaan. Menyelesaikan kita punya destiny. Untuk apa? Bertemu dengan Raja di atas segala raja Bapak Ibu. Amin. Kita ini lagi berlomba loh Bapak Ibu. Saya ini jujur ngomong Bapak Ibu ya, ini saya udah 2 bulan, hampir 3 bulan nih. Tekanan darah saya udah gak jelas Bapak Ibu. Bisa 200, 300 gula darah saya begitu naik turun Bapak Ibu. Saya ini lagi gaspol. Semua kita lagi digaspol sama panglima kita. Saya baru kemarin tanggal 28 saya istirahat di rumah, pulang dari Jogja. Saya baru sadar kok badan saya gak enak banget ya. Saya ukur gula saya 328 Bapak Ibu. Apakah kemudian yang namanya saya bilang, Bu Iin, saya sakit Bu Iin, saya butuh istirahat. The show must go on. Penyakit tidak akan pernah membuat saya terbaring
dan membuat saya kehilangan destiny saya. Saya akan jalan terus sampai akhir. Istri saya sudah khawatir, diajak saya suruh minum obat segala macam. Ini udah 2 minggu minum obat nggak jelas, naik turun. Kalau yang kemarin saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku sudah tidak mau minum obat, aku mau jalan dengan Engkau. Apapun yang terjadi, hidup dan matiku di tangan-Mu Tuhan. Bapak Ibu, saya punya teman darahnya 280 tidak bisa jalan Bapak Ibu. Ternyata saya sudah keliling kemana-mana, saya baru ngerti darah saya tuh lagi naik turun Bapak Ibu. Tapi saya tidak pernah ngerasa apa-apa. Tanya nih mereka pasukan saya ini lagi pada bantuin WL segala macam. Mereka anak-anak muda tapi boleh adu stamina-nya sama saya. Kenapa kita yang tua-tua tidak boleh merasa tua? Karena kita di Alkitab tidak ada kata tua. Kalau roh kita kuat, tidak pernah ada kata capek dalam hidup kita. Tidak pernah ada kata lelah. Bapak Ibu, kita lagi di-push ya. Di-push kan? Dari pagi sampai malam, betul? Nerima pengajaran, betul? Capek gak fisik? Sejujurnya fisik capek Bapak Ibu. Tapi saya mau berkata, roh kita sedang diberi makan. Paksa terus. Bapak Ibu akan lihat. Pada saat Bapak Ibu selesai nanti, Bapak Ibu akan jadi manusia lain. Jadi manusia lain. Kenapa? Roh Tuhan ada padaku. Kalau Dia mengurapi aku, orang sakit akan sembuh. Orang tadi Keisha bilang kita lagi main waria, betul? Percaya bentar lagi waria-waria itu akan jadi pasukan terdahsyat Tuhan. Bapak punya dasar ayat dari mana? Saya mau berkata buat Bapak Ibu, kuasa Tuhan di Yeskiel berkata apa? Yeskiel, kau pergi ke sana. Betul? Lihat tulang belulang. Tulang belulang sudah mati belum Bapak Ibu? Lebih dari waria gak? Itu sudah mati, tinggal tulang. Apa kata Tuhan? Kau katakan hidup. Dan saya mau berkata di Alkitab berkata loh, Tuhan hanya perlu menghembuskan nafasnya. Dibarengi dengan nubuat dari Yeskiel, mendadak mereka bangun dan jadi pasukan terdahsyatnya Tuhan. Waria kecil. Tuhan gampang rubah waria kok. Tuhan bisa rubah sampah, masa Tuhan tidak bisa rubah waria? Amin. Yang penting dibutuhkan satu hal. Maukah kita peduli dengan kesejahteraan orang lain? Caranya bagaimana? Setiap hari harus punya kesaksian dengan Tuhan. Setiap hari. Saya setiap hari Bapak Ibu, tiap hari saya cuma bilang Tuhan aku minta kesaksian. Aku minta kesaksian. Bapak Ibu tahu saya tuh setiap hari kalau Bapak Ibu lihat saya tuh nongkrong di situ Bapak Ibu, tempat pintu masuk mobil. Itu kerjaan saya Bapak Ibu. Apakah hina? Tidak pernah hina. Saya pernah di ICE megang berapa? 50.000 ya cash di ICE ya. 50.000 ngurusin parkir nggak jelas Bapak Ibu. Itu parkir bus, parkir metro ini, parkir di mana-mana. Saya cuma tinggal selesai mereka Bapak Ibu pulang, saya di hotel ngasok Bapak Ibu. Capek itu yang namanya kaki itu perlu dipijit Bapak Ibu. Badan udah hitam legam. Saya lagi ngasok mendadak anak saya ngomong gini, "Pak, kita Natalan kemana Pak?" Waduh, kemana ya Natalan ya? Udahlah kita ke hotel di Jakarta aja. Saya udah lupa. Pak jangan ke Jakarta lagi Pak, bosen. Oke saya lihat-lihat Bali mahal banget saya bilang. Saya bilang mana saya, Bali mahal, kita nanti ke Bandung aja. Lihat Bandung juga lumayan mahal. Saya bilang kita ke Jakarta aja, terserah apa-apalah. Tapi saya mau berkata buat Bapak Ibu, mendadak ada orang telepon saya. Bro, masih capek ya bro? Iya nih. Kenapa bro? Biasa pelayanan lah, lagi istirahat. Bro, Natal tahun baru kemana? Belum tahu kemana-mana. Kenapa? Boleh gak minta paspor 4 orang satu keluarga? Buat apa? Udah gak usah tahu, kirim. Saya dikasih kirim, mendadak dikirim tiket ke Singapura. Buat 4 hari 3 malam. Dan nginepnya di Marina Bay Sands Bapak Ibu. Apakah itu bukan Tuhan? Kalau disuruh nyapu, nyapulah dengan segenap hati.
Karena kita memperoleh upah bukan dari manusia, kita memperoleh upah dari Tuhan. Bapak Ibu, tahun ini saya mengalami banyak mujizat Bapak Ibu. Serius saya bilang. Saya dikasih tempat yang baru. Saya minta apa sama Tuhan dikasih. Dan yang terakhir Bapak Ibu tahu kemarin yang membuat saya amazed. Saya gak pernah mikirin Tuhan mau lunasin mobil saya. Saya mah jalan aja sama Tuhan, mobil kredit ya kredit. Saya mah jalan aja. Mendadak Tuhan bilang, aku pengen kasih kamu hadiah. Nah, saya bilang, hadiah apa Tuhan? Kau akan kaget melihat hadiahku. Mendadak ada orang telepon saya tunggu di leasing. Saya datang ke leasing, orang itu bayarin saya punya sisa hutang mobil saya dan mereka, dan saya bawa pulang BPKB. Itulah kerjaan penginjil. Itulah penginjil. Saya diutus kemana-mana. Nama saya Brojil, brother penginjil. Serius. Saya sudah melihat begitu banyak hal yang terjadi. Saya melihat bagaimana seorang pelacur teman saya sudah kumpul kebo dengan begitu banyak seperti kejadian di wanita Samaria. Tapi pada saat dia bertemu dengan Tuhan, dia menjadi penginjil yang radikal. Dia datangi pelacur satu persatu. Dia injili Bapak Ibu. Meskipun KTP-nya masih Islam, tetap yang namanya dia sholat 5 waktu, bacaannya Alkitab Bapak Ibu. Itu yang penting. Agama tidak pernah menyelamatkan. Iman kita kepada Yesus yang akan membawa kita terbang sampai pada kesudahannya. Pak, Bapak bilang terbang. Iya. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu, masih ada kakinya? Masih ada kakinya. Sebentar lagi Bapak Ibu keluar, Bapak Ibu akan jalannya beda. Serius Pak. Bapak Ibu ketawa seperti Sarah ketawa. Bapak Ibu, ini Ibu Keisha. Coba tanya Ibu Keisha, hamil tua, apakah dia kemudian, Mami Keisha pengen istirahat, boro-boro istirahat. Dia mencari pelayanan yang paling jauh. Kenapa? Karena satu hal, dia tahu destiny masing-masing. Kuncinya Bapak Ibu harus tahu destiny Bapak Ibu masing-masing. Gak ada yang bisa merubah kita kecuali Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Next. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan. Injil itu bersifat sosial. Injil berkaitan dengan sosial serta fisik, spiritual, dan emosional. Yesus datang memberitakan kabar baik kerajaan dan menyembuhkan segala penyakit di antara orang-orang. Dia juga berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang berada di bawah kuasa iblis, karena Allah menyertai dia. Sosial mengacu pada masyarakat dan organisasi manusia, baik secara individu maupun kolektif. Yesus datang menunjukkan kasih Tuhan dan mewartakan kerajaan surga. Artinya apa? Bapak Ibu yang kerja di dunia sekuler, Bapak Ibu jangan pakai begitu, Pak saya dunia sekuler. Saya mau berkata buat Bapak Ibu, justru kalau Bapak Ibu di dunia sekuler, Bapak Ibu harus buat perbedaan. Jadilah pekerja yang bekerja 1 jam terakhir. Teman-teman kita kerja dari pagi sampai sore, kita hanya kerja 1 jam. Berkat yang kita terima tetap sama dengan mereka, yaitu 1 dinar sehari. Pak, sisa waktunya ngapain? Sisa waktunya nginjil Bapak Ibu. Amin. Matius 6:33 berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Bapak Ibu, saya bilang, saya punya bisnis gak? Punya. Bisnis saya ajaib Bapak Ibu, serius. Saya baru jual mobil, lagi nunggu di depan, nungguin mobil datang, ngeliatin mobil boleh masuk atau tidak. Mendadak teman saya bilang, gue pengen beli mobil dong. Lu pengen beli mobil? Bisa besok gak dikirim mobilnya? Minimal gue tahu lah ada barang atau tidak. Siap. Kemarin malam sore saya datang sebentar ke dealer. Saya ngobrol sama dealer, bla 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 bla. Mendadak saya sudah dia pesan kendaraannya. Ya lumayan lah, untungnya 3 juta Bapak Ibu. Segitu.
Cuman, oke, deal. Diskonnya berapa, Step? Diskon yang lo dapat berapa? Segini. Oke, gue bisa tambahin 1 juta. Saya sudah tambahin 1 juta, masih dapat 3 juta saya. Kenapa? Karena Matius 6:33. Saya bukan bicara tentang berkatnya ya. Kalau Bapak Ibu cuma punya mindset, aku pengen ikut Tuhan karena berkat. Saya mau berkata Bapak Ibu adalah orang yang paling malang seluruh dunia. Karena Tuhan, kalau mengejar berkat jangan kenal Tuhan Yesus. Penguasa dunia bisa ngasih kita berkat. Artinya berkat yang dalam tanda kutip perlu yang namanya sesajen segala macam. Tapi kalau Bapak Ibu kejar Tuhan Yesus, kejar yang di surga, yang ilahi di dunia akan mengikuti kita. Artinya gini loh, siapa di sini yang punya mimpi punya mobil, boleh angkat tangan? Punya mobil, banyak ya ternyata ya. Saya bilang buat Bapak Ibu, mobil itu biasa kalau beli mobil dapat hadiah, betul? Temen saya beli Mercy, berapa miliar? 1,2 miliar. Hadiahnya payung. Nah, artinya apa? Kalau Bapak Ibu kejar Tuhan karena berkat di dunia, Bapak Ibu hanya ngejar payung. Jelas? Tapi kalau kejar Tuhan untuk mendapatkan yang ilahi di surga kekal selama-lamanya, Bapak Ibu kejar yang namanya mercy-nya. Bonusnya itu berkat di dunia. Amin. Ngerti maksud saya ya? Jadi ngelainin orang yang gini loh, kasih perpuluhan. Tuhan, aku kasih perpuluhan ya, tolong balas. Nggak akan dibalas sama Tuhan. Kasih persembahan 100, akan berkembang 100 kali ganda. Ngomong sama Tuhan, nggak bakal dibalas. Justru kalau kita nabur terus, sampai kita lupa, mendadak Tuhan yang ingat. Ya, Tuhan ingat loh. Aduh, makanya buat Tuhan itu ingat sama kita. Pada saat Tuhan ingat sama kita, mendadak wajah saudara muncul di mimpi semua orang. Mendadak orang itu berkata, aduh Ibu Kes, saya kemarin ngimpi loh ketemu Ibu Kes ya. Saya minta nomor rekening Ibu Kes tuh, buat apa? Mendadak Tuhan tidak bikin saya tidur, saya mesti transfer uang kepada Bu Kes. Demikian juga dengan saudara, amin. Bagaimana mungkin itu Bapak Ibu tuh yang bayarin saya BPKB itu, saya gak kenal orangnya Bapak Ibu. Dia bisa bilang saya kenal Bapak dari adik Bapak, saya mau kenal Bapak sekarang, Bapak tolong ketemu dengan saya. Saya lagi di Jogja Pak, kapan Bapak sempat? Hari ini, oke saya datang. Dan saya sampai di leasing, Bapak Ibu tahu tuh orang tidak ketemu saya juga. Dia hanya kirim ajaannya. Dan sampai hari ini saya tidak pernah ketemu dengan orangnya. Hanya by phone sekali doang. Bapak Ibu tahu waktu saya kredit rumah, saya mau kredit, nah Bapak Ibu tahu saya hamba Tuhan, data saya nggak bagus. Saya kirim ke teman saya di bank, teman saya ngelemparin data saya. Data lo jelek Step, kalau misalkan gue kirim bikin malu, gue sebagai kepala cabang bikin malu direksi, ya terserah. Saya keluar, saya bilang Tuhan aku sudah lakukan bagianku, engkau lakukan bagianmu. 2 hari kemudian teman saya telepon jam 6 pagi, Step data lo gue ajuin ya ke bos ya. Kenapa? Gue dari jam 3 gak bisa tidur, muka lo kebayang-bayang terus saudara. Pembelaan adalah hak Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kalau saya mau cerita bisa sampai jam 4 Bapak Ibu saya cerita. Nanti kapan-kapan saya mau bilang buat Bapak Ibu, saya mau kasih Bapak Ibu buku kesaksian saya. Buku kesaksian saya itu sudah memberkati begitu banyak orang. Siapa yang sudah baca buku kesaksian saya boleh angkat tangan? Wih gak ada yang punya. Gak ada, cuma dikit. Tolong nanti panitia catat, saya sediakan buku kesaksian saya. Nanti tolong Noel ke rumah, lihat ada berapa. Kalau sampai kurang, saya akan kasih soft copy-nya kepada Bapak Ibu semuanya. Baca biar itu jadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Baca Bapak Ibu. Bagaimana seorang yang dari sampah masyarakat, karena belas kasihan, karena sayangnya Tuhan, itu diangkat sampai jadi sekarang. Bapak Ibu, rumah tangga saya diambang perceraian. Tapi oleh Tuhan, rumah tangga saya dipulihkan. Dan sampai hari ini, keluarga kami menjadi keluarga yang solid, berapi-api melayani Tuhan. Karena apa? Karena satu hal, Tuhan punya belas kasihan turun. Kita terima belas kasihan itu, dan Bapak Ibu harus tularkan belas kasihan itu untuk menjamah jiwa-jiwa di sana. Amin.
Saya nggak mau Bapak Ibu nanti pulang dari tempat ini Bapak Ibu dengan omong kosong. Sambil saya khotbah, saya minta tolong kepada panitia, bagikan kertas satu persatu dengan pelan. Bagikan kertas satu lembar. Nanti di akhir sesi saya mau Bapak Ibu catat. Bapak Ibu pulang ke provinsi Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pulang ke rumah Bapak Ibu catat, saya mau doakan orang ini. Saya mau doakan, mungkin ada nama yang Bapak Ibu dianggap di Tuhan ingatkan, tulis. Nanti selesai acara, saya mau kita angkat sama-sama. Kita bawa ke hadapan Tuhan sebagai tanda kalau kita adalah penginjil-penginjilnya Tuhan. Sebagai praktek dengan compassion, dengan belas kasihan, kita akan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Amin. Jadi saya mau bilang, jadi sambil kita dengerin khotbah, Bapak Ibu bisa mikirkan, Tuhan siapa ya Tuhannya? Mungkin kucing Bapak Ibu, ya kan? Jangan Bapak Ibu jangan doain kucing. Kucing nggak tahu di surga atau tidak Bapak Ibu ya. Doain keluarga Bapak Ibu, doain jiwa-jiwa di sana. Amin. Next, Matius. Nah, setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Lihat, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan banyak yang sakit. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal turun ke dunia untuk menjadi serupa dengan kita, menjadi manusia. Dan akhirnya disalib, tapi dia bangkit untuk kemudian memberikan kunci maut, kemenangan buat kita semua. Amin. Semua dasarnya belas kasihan. Next. Lihat Bapak Ibu, ini di Naim ya Bapak Ibu ya. Dikatakan Tuhan melihat janda itu tergeraknya hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil mengampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan berdatang para pengusung. Ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Bapak Ibu, kebangkitan itu bukan bicara gini ya. Bapak Ibu datang ke salah satunya Bapak Ibu datang ke kamar mayat, Bapak Ibu doain, betul? Tapi kebangkitan bukan bicara itu aja. Mungkin ada teman-teman Bapak Ibu yang sudah 2 tahun ini tidak ke gereja. Mereka takut pandemi. Mereka tidak pernah tahu firman Tuhan lagi. Bapak Ibu doakan agar dia punya roh bangkit kembali. Yang namanya kebangkitan bukan bicara orang mati saja. Tapi kalau roh sudah mati, kita harus bangkitkan kembali. Amin. Amin. Next. Yohanes di sini dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria. Berkata apa? Banyak orang percaya menjadi kepadanya. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang pernah berbuat. Dan mereka berkata, kami percaya tapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri mengenal dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ini cerita tentang orang wanita Samaria. Yesus bisa datang ke Samaria. Kalau Bapak Ibu baca ceritanya, dia sengaja melintasi Samaria. Kalau saya mau urut lagi ya, yang namanya Samaria, kenapa sih sampai Yesus bisa punya utang sama bangsa Samaria? Bapak Ibu tahu cerita ada orang yang dirampok, betul? Kemudian ada imam datang, imam cuekin, betul? Kemudian ahli agama datang, ahli agama juga cuekin, betul? Terus yang terakhir yang datang siapa? Yang lewat? Seorang Samaria. Dan diobatin, kemudian digendong, ditaruh di hotel, di rumah sakit. Dia bilang ini, obati, aku berikan engkau 2 dinar. Kalau kurang, nanti aku datang dan aku lunasi. Bapak Ibu tahu kenapa 2 dinar? Pada saat kita kerja, kita diupah 1 dinar sehari. Betul? Kalau 2 dinar berarti 2 hari. Kenapa dia tidak kasih 3 dinar, 4 dinar atau 5 dinar? Karena secara profetik, kalau kita kasih 2 dinar itu buat 2 hari. Hari ketiga pasti sudah ada kesembuhan. Karena Yesus bangkit pada hari ketiga. Ingat maksud saya, ngerti maksud saya? Jadi setiap Alkitab itu ada apa? Ada korelasinya Bapak Ibu.
Ngerti ya? Oke, next. Terpujilah Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Dasarnya semua karena belas kasihan. Bapa yang penuh belas kasihan. Gelora cinta kita, kalau bersatu dengan gelora cintanya dan dibarengi dengan compassion, belas kasihan, Bapak Ibu akan lihat pelayanan Bapak Ibu akan berbeda dari yang sekarang. Bapak Ibu, saya mau berkata, kita nih semua ya, yang ngajar, semua yang kerja di mana, yang full time di Mahanaim, bahkan pasukan, mereka tuh sudah, kita ini benar-benar tidak ada istirahat Bapak Ibu, serius. Bapak Ibu mungkin kalau pernah dengar ya, Mahanaim libur itu hoak. Ya, kita disuruh libur ya gak ya. Woi, liburnya lama loh. Waktu itu tanggal berapa? 18 ya. 19 sampai tanggal 31 kan. Wih, lama liburnya. Percaya kata saya nggak lama Bapak Ibu. Serius. 19 tanggal 20 saya masih kemana segala macam. Ujungnya mendadak ada bencana di mana-mana, Ibu WA pemimpin, "Hayo doa semuanya." Ya sudah. Tapi belajar percaya. Kita libur kelamaan juga capek Bapak Ibu, bosen betul. Saya tuh kalau misalkan kagak nginjil ya, kayak ikan kehabisan air begitu. Istri saya bilang, "Lu nginjil sana deh, daripada di rumah nggak jelas," katanya. Serius Bapak Ibu. Jadikan penginjilan itu sebagai habit. Ini di sini ada Ibu Vera ya enggak ya? Beliau kepala waria ya enggak? Ya. Siap-siap menuai waria bukan hanya Jabodetabek ya enggak? Ya kan? Siapa tahu seluruh Indonesia. Bu Vera boleh enggak? Ini ada waria Bapak Bu Vera di mana? Di Kalimantan Tengah, di Aceh, di mana-mana. Oh iya gampang. Tinggal Bu Vera kasih instruksi ya enggak ya? Cari PIC, mendadak waria di seluruh Indonesia mendadak bertobat dan kembali kepada jati dirinya. Amin. Amin. Apalagi yang Bapak Ibu mau doakan? Pak, di rumah saya, di kampung saya banyak teroris. Gampang, doain sama Tuhan. Di kampung saya banyak orang narkoba. Gampang, doain. Bawa ke Tuhan hari-hari ini. Bapak Ibu lihat. Karena Tuhan berkata gini loh. Jikalau engkau memberi makan kepada orang yang tidak bisa membalas, engkau memiutangi Tuhan. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, ini rahasia, jangan ngomong-ngomong sama Bu Iin ya. Mahanaim itu bisa sampai hari ini karena cuma satu hal. Bu Iin tidak pernah berhenti kasih makan orang miskin. Nggak pernah. Itu sekolah Bapak Ibu tahu, sekolah TK, SD, SMP, SMA itu semua full time. Anaknya sekolah di situ nggak usah bayar. Yang lebih luar biasa lagi, ada orang yang sudah pahit sama Mahanaim, marah-marah sama Bu Iin, keluar dari Mahanaim, anaknya tetap sekolah di sini Bapak Ibu, dan tidak ditagih sama Bu Iin. Dan saya mau berkata buat Bapak Ibu, itu yang memiutangi Tuhan. Gampang, Oma ini luar biasa, kasih makan orang 10 orang ojol, kasih makan 10 orang pengemis. Meskipun kita diludahin, kita dianggap, dikatain, marahin, biarin, kasih makan. Tuhan ngeliat, Tuhan minta, yes, kamu kasih 10, aku kasih 100. Dan kerjaan saya setiap ketemu Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Saya tuh kemarin benar-benar Tuhan bilang, habiskan uangmu, habiskan uangmu, habiskan uangmu. Saya bilang, Tuhan, yes, yes, yes. Itu tanpa sadar loh. Saya ini lagi gila-gilaan. Ini kita punya pelayanan lagi gila-gilaan Bapak Ibu, serius. Nggak berhenti. Saya raker tuh, pasukan inti saya, raker saya. Tuhan bilang bawa ke Jogja. Pergi ke Jogja 26 orang, sewa bus, sewa villa, habis hampir 40 juta. Saya cuma bilang sama tim inti saya, bayar minimal 100 ribu. Dan saya mau berkata buat Bapak Ibu, terkumpul cuma 4 juta. Cuma 10%-nya. Apakah saya marah sama tim inti? Enggak, saya bawa ke Tuhan.
Engkau yang suruh aku lakar, aku percaya Engkau yang genapi semua. Dan saya mau bersaksi buat Bapak Ibu, sebelum kami lakar semua sudah diluanakan oleh Tuhan. Kenapa? Compassion. Compassion. Amin. Mau dapat jadi berkat? Mau benar-benar diberkati? Cuman satu. Jadi berkat dahulu, akan jadi memberkati. Betul? Jangan banyakkan begini, tapi banyaklah begini. Ngerti maksud saya? Jangan banyak mengambil, tapi banyaklah memberi Bapak Ibu. Amin. Amin. Next. Nah ini yang biasa nih. Siapa yang mau diutus ke pulau-pulau? Ini aku utuslah. Biasanya seperti itu. Tapi sekarang sudah berubah kan? Ini aku utuslah aku. Ini Stefanus utuslah Stefan. Ibu In tuh kalau nyuruh pelayanan luar biasa lah Bapak Ibu. Saya tuh ke Afrika. Bu, saya mau disuruh ke Afrika Bu. Wah pergi Stef. Serius Bu? Pergi. Saya diajak teman saya. Seminar 700 hamba Tuhan karismatik. Pertama kali saya tanya gini. Bro, khotbahnya bahasa apa bro? Bahasa Indonesia, tenang dong. Saya tanya Bu In dorong. Pergi Step. Saudara tahu, saya berangkat naik bisnis kelas Bapak Ibu. Saya baru pertama kali naik pesawat, tidur Bapak Ibu sampai full. Pas bangun ada pramugari. What do you want sir? Kayak raja sehari Bapak Ibu. Cuma saya bilang Tuhan ya ada apa ya Tuhan ya? Ini bukan curiga loh. Kayaknya Tuhan membuat sesuatu nih. Saudara tahu saya sampai di Afrika dia bilang begini, Pastor welcome. Well saya bilang khotbah dalam bahasa Indonesia. Ya bahasa Indonesia. Saya tenang. Tapi pas diumumkan, Pastor you can preach in Indonesia now. Only one. But tomorrow in my church 3 session you have to complete in English. Hah? Saya diajak makan steak. Yang menurut saya steak paling enak. Saya nggak bisa makan, saya minta wifi. Saya Google Translate. Khotbah saya Google Translate semua. Dan Bapak Ibu tahu pada saat saya sesi saya dia kasih saya mic. Saya cuma bilang ini saya orang putih sendiri Bapak Ibu. Mereka semua hitam. Orang Afrika Bapak Ibu. Oh, saya cuma begini Tuhan Roh Kudus, aku datang ke sini karena Engkau. Seperti firman-Mu di dalam Matius, Engkau menyertai aku senantiasa. Aku percaya ada pengurapan khusus. Seperti Petrus pertama kali berkhotbah, seluruh orang mengerti bahasa Petrus. Aku pun pengen khotbah, seluruh mereka mengerti bahasa-Mu. Dalam nama Yesus. Baru saya ngomong kayak gitu ada air dingin masuk ke kepala saya. Dan Bapak Ibu tahu saya bilang amin. Mendadak saya bisa khotbah bahasa Inggris Bapak Ibu. 45 menit jatahnya jadi 1,5 jam Bapak Ibu. Saya khotbah sampai teman saya tuh videoin, kirim ke Ibu In, Bu bilang penting. Saya mau berkata buat Bapak Ibu. Saya turun dari mimbar, tahu nggak bisa bahasa Inggris lagi. Besok naik mimbar bisa bahasa Inggris lagi. Kenapa? Sekali lagi, bicara Tuhan menyertai kita. Next, cinta Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup setiap kita. Saya cuma mau berkata buat Bapak Ibu, penginjilan bukan bicara praktek. Saya cuma bilang buat saudara, apa yang tidak mungkin buat Tuhan. Malaysia sedang ribut dengan masalah Omicron, betul? Filipina sedang ribut, Taiwan sedang ribut. Kita ini benar-benar luar biasa loh. Nataru mau bikin peraturan mendadak dibatalkan. Kita bisa jalan segala macam karena apa? Karena doa kita sangat besar kuasanya. Bukan karena satu orang, tapi karena kita punya kesatuan yang percaya kepada Tuhan. Saya mau Bapak Ibu catat, sudah catat semuanya. Saya undang Bu Kesia maju.